Saudara, puluhan orang berkumpul di Rumah Sakit Nasser di jalur Gaza pada hari Jumat untuk berduka atas kehilangannya kerabat yang tewas akibat serangan udara Israel di Khan Younis. Di luar rumah sakit, kerumunan berkumpul untuk melaksanakan sholat jenazah. Korban serangan Israel yang menghantam sebuah rumah di Khan Younis menewaskan sedikitnya 4 orang. Menurut angka yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Gaza, antara Oktober 2023 dan 15 Juli 2025, sebanyak 17.948 anak telah terbunuh di wilayah yang dilanda perang ini. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan perempuan dan anak-anak merupakan lebih dari separuh jumlah 58.400 orang yang tewas dalam perang. Para pemimpin gereja terkemuka di Yerusalem menuju Gaza sehari setelah sebuah bom Israel menghantam satu-satunya gereja Katolik di sana. Delegasi juga berencana mengirimkan ratusan ton bantuan pangan, pasokan medis, dan peralatan kepada keluarga-keluarga di Gaza. Serangan ini menuai kecaman dari para pemimpin dunia dan tokoh agama. Paus Leo ke-14 pada hari Kamis memperbaharui seruannya untuk gencatan senjata segera sebagai tanggapan atas serangan tersebut. Israel pada hari Kamis menyatakan penyesalannya atas apa yang digambarkannya sebagai kecelakaan dan mengatakan pihaknya sedang menyelidikinya. Serangan Israel menghantam kompleks satu-satunya gereja Katolik di Gaza pada hari Kamis, menewaskan 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Lembaga Amal Katolik Caritas Yerusalem mengatakan petugas kebersihan paroki berusia 60 tahun dan seorang perempuan berusia 84 tahun yang menerima dukungan psikososial di dalam tenda Caritas kompleks gereja tewas akibat serangan ini. Penembakan gereja Katolik Keluarga Kudus di Gaza juga merusak kompleks gereja tempat ratusan warga Palestina berlindung dari perang. Kompleks gereja tersebut menampung umat Kristen dan Muslim, termasuk sejumlah anak-anak penyandang disabilitas. Dua 20 orang tewas di sebuah pusat distribusi makanan di Gaza, Palestina, diduga akibat lemparan granat. Serangan terjadi saat warga antre di pusat distribusi makanan. Kejadian ini menyebabkan kepanikan di pintu masuk yang sempit hingga banyak korban yang terluka dan terinjak. Akibatnya 20 warga yang sedang mengantre makanan meninggal di lokasi. Jumlah korban tewas di jalur Gaza telah meningkat menjadi 58.667 orang dengan 139.974 orang terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 2023 silam. Dalam 24 jam terakhir, setidaknya serangan Israel di wilayah Gaza telah melewaskan 94 orang yang belasan diantaranya merupakan perempuan dan anak-anak. Sementara 367 lainnya terluka. Di tengah panas terik Gaza, Palestina, ribuan keluarga pengungsi hidup dalam tenda-tenda darurat yang tidak layak dan penuh sesak. Di pengungsian, warga Gaza tidak memiliki akses ke air bersih, obat-obatan, dan di malam hari, serangga serta hewan liar masuk ke tenda. Di tengah teriknya musim panas di Gaza, Palestina, keluarga-keluarga pengungsi menghadapi kondisi hidup yang tidak tertahankan. Sabah Al-Dali, seorang ibu dari 10 anak, tinggal bersama 4 putra dan 17 cucunya di 3 tenda. 6 putrinya yang juga mengungsi telah berlindung di sekolah-sekolah yang penuh sesak. Pada malam hari, hewan-hewan liar masuk ke tempat penampungan mereka yang rapuh. Dengan 27 orang berbagi ruang di 3 tenda, privasi, tidur, dan kebersihan dasar menjadi mustahil.
دبان بياكلنا من شقة والكلاب بخشوا بناموا عنا بالليل والفيران مش مخلين لنا حاجة طلعنا من دورنا مشلحين أنا بنام هان في الساحة هذه لكن طول الليل العرق بضرب ضرب والحياة صعبة نعرفش ننام من الكلاب والصغار بعرفوش يناموا كلهم حب وكلهم حساسية صاروا من الشوب يعني بدي أقول لك كل يوم بودي واحد على المستشفى. Sejak Israel melancarkan serangan di Gaza pada Oktober 2023, menyusul serangan yang dipimpin Hamas, lebih dari 90% penduduk Gaza, yaitu sekitar 1,9 juta orang, telah mengungsi, menurut PBB. Perang telah menghancurkan rumah warga Gaza dan memaksa mereka tinggal di tenda-tenda yang tidak layak. Banyak yang terpaksa mengungsi beberapa kali, berpindah dari utara ke Gaza Tengah dan Selatan, seiring dengan meluasnya perintah evakuasi Israel. Dengan tempat penampungan yang penuh sesak dan infrastruktur dasar yang hancur, puluhan ribu keluarga kini tinggal di tenda-tenda darurat yang seringkali terbuat dari lembaran plastik dan besi tua. Tenda-tenda tidak memberikan perlindungan dari teriknya matahari musim panas, yang biasanya melebihi 30 derajat Celcius, atau dari kawanan serangga, binatang liar, atau kurangnya air bersih dan sanitasi. Perang di jalur Gaza, Palestina membuat sejumlah kebutuhan seperti makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan uang tunai sangat sulit ditemukan. Hampir semua bank dan ATM di Gaza lumpuh total. Warga pun terpaksa bergantung pada calo-calo uang yang mematok komisi hingga 40%. Tahun 2024 menurut Bank Dunia, dan angkanya kemungkinan lebih tinggi sekarang. Mereka yang memiliki pekerjaan sebagian besar dibayar melalui setoran langsung ke rekening mereka. Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di ibu kota Yaman, Sana'a pada hari Jumat waktu setempat dalam aksi solidaritas untuk warga Palestina di jalur Gaza yang terus menderita digempur secara brutal oleh pasukan Zionis Israel. Para pengunjuk rasa membawa sejumlah spanduk dukungan untuk warga Palestina dan juga mengibarkan bendera Palestina raksasa. Bahkan sejumlah pengunjuk rasa membawa senjata sambil meneriakkan slogan anti-Amerika dan anti-Israel. Pengunjuk rasa menyebut aksi biadab Israel sudah melebihi kekejaman perang dan di luar batas kemanusiaan. Aksi brutal Israel yang terus menyerang warga sipil di Gaza saat ini telah menewaskan lebih dari 58.000 warga Palestina, di mana sebagian besar korban adalah perempuan dan juga anak-anak. Militer Israel melancarkan serangan udara di jantung kota Damaskus dan menghantam markas besar Kementerian Pertahanan Suriah pada Rabu waktu setempat. Serangan Israel terjadi beberapa jam setelah serangan drone menghantam gedung yang sama. Media pemerintah Suriah melaporkan sedikitnya terdapat 13 orang terluka. Sementara itu, saudara, anggota komunitas Druze di dataran tinggi Golan terlihat berkumpul di perbatasan Suriah dan menyeberang ke zona penyangga pada Kamis waktu setempat. Peristiwa ini terjadi pasca pemerintah Suriah dan pemimpin dari minoritas ajaran agama Druze umumkan gencatan senjata. Bentrokan yang terjadi di wilayah ini yang menyebabkan intervensi militer dari Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan operasi militer yang dilakukannya pada hari Rabu untuk melindungi komunitas Druze di Suriah bagian selatan. אחיי אזרחי ישראל הדרוזים, המצב בסואדה, המצב בדרום מערב סוריה, הוא חמור מאוד. צה"ל פועל, חיל האוויר פועל, כוחות אחרים פועלים. אנחנו פועלים כדי להציל את אחינו הדרוזים וכדי לחסל את כנופיות המשטר. ועכשיו יש לי בקשה אחת מכם. אתם, אזרחי ישראל, אל תעברו את הגבול. אתם מסכנים את חייכם, אתם יכולים להירצח, אתם יכולים להיחטף, ואתם פוגעים במאמצים של צה"ל. ולכן אני מבקש מכם, חזרו לבתיכם, תנו לצה"ל לפעול.
Bentrokan antara kelompok bersenjata Druze dan anggota klan Baduy kembali terjadi pada Jumat malam di Suriah Selatan. Bentrokan awalnya dimulai antara milisi Druze dan suku Baduy Muslim Sunni setempat sebelum pasukan pemerintah turun tangan yang awalnya dimaksudkan untuk memulihkan ketertiban. Tetapi akhirnya justru memihak Baduy melawan Druze. Kelompok Baduy tiba pada hari Jumat dari daerah lain di Suriah untuk bergabung dalam pertempuran. Di pinggiran Al-Mazra, kelompok-kelompok berkumpul di depan gedung-gedung yang telah dibakar. Ribuan orang masih mengungsi akibat kekerasan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa belum dapat mendatangkan bantuan kemanusiaan dan medis yang sangat dibutuhkan karena bentrokan yang masih berlangsung. Informasi mancanegara lainnya akan hadir usai jeda. Sebuah ledakan di fasilitas Departemen Sheriff daerah Los Angeles, Amerika Serikat meledak dan menewaskan 3 orang. Berita utama kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik. Persiapkan referensi utama untuk mengambil keputusan tepat. Jadilah pemirsa utama. Bocah bernama Ryan Arkadika saat lomba pacu jalur di Kuantan, Singi, Riau menyita perhatian dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas olahraga pedal dikenai pajak 10%. Ikuti berita utama Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Energi yang membakar jiwa, bangkitkan tekad untuk menang. Setiap langkah dan gerakan menuju kejayaan. Gelorakan semangat, rasakan tensi kompetisi tertinggi dalam berita olahraga terkini Kompas Sport dan tayangan liga kompetisi bergengsi Eredivisie pada hari dan jam berikut.